Seorang mahasiswi yang baru diterima di sebuah universitas impiannya tiba di kos barunya. Akhirnya, tempat baru. Semoga di sini aku bisa lebih fokus belajar. Baru saja ia memasuki rumah kos itu, aura aneh sudah menyambutnya, meski ia berusaha mengabaikannya. Setelah meletakkan koper bawaannya, Mimin mulai membersihkan setiap sudut ruangan kamar. Cerminnya kelihatan antik, tapi rasanya seperti ada yang mengintip dari tadi. Di luar kamar, Mimin bertemu dengan seorang tetangga kos yang tinggal di sebelahnya. Mbak, kamu baru di sini. Hati-hati, jangan keluar malam-malam. Maksudnya apa ya? Kenapa harus hati-hati? Ada yang suka mengganggu. Malam pertama di kos itu, Mimin merasa gelisah. Angin berhembus, membuat jendela berderik. Tapi yang paling mengganggunya adalah suara langkah kaki yang terdengar dari dalam kamarnya sendiri. Suara apa sih itu? Sudah malam, masih saja berisik. Di tengah malam, Mimin terbangun oleh suara aneh, suara samar-samar, tangisan berasal dari dalam dinding. Ia bangkit dari tempat tidur dan mendekati sumber suara itu. Tetapi tangisan itu tiba-tiba berhenti. Siapa yang menangis ya? Suaranya terasa dekat sekali. Pagi hari, Mimin menemukan sesuatu yang aneh. Cermin di kamarnya tampak buram, dan ketika ia mendekatinya, bayangan seorang wanita tiba-tiba muncul, menatapnya dengan mata kosong. Setelah kejadian itu, Mimin memutuskan untuk mencari tahu tentang peristiwa tersebut. Maaf dek, ibu lupa kasih tahu. Dulu kamar itu pernah dihuni mahasiswi seperti adik sekarang. Namanya Ratih. Entah kenapa, sepertinya dia mengalami banyak masalah. Dan suatu malam dia bunuh diri. Kalau adik mau, uang sewanya ibu kembalikan. Ibu yang salah, tidak bilang sebelumnya. Tidak perlu, Bu. Jadi itu arwah Ratih yang menghantui kamar saya. Mungkin dia belum menemukan kedamaian. Saat hendak menuju kamarnya, Mimin melihat sosok arwah Ratih di ujung koridor dengan pakaian yang lusuh, menatap lurus ke arah Mimin. Dia nyata. Mimin pun bergegas masuk ke dalam kamarnya. Malam itu, Mimin bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh arwah Ratih. Mimin, tolong dengar aku sendirian. Keesokan hari, Mimin menemukan buku
buku harian di bawah tempat tidurnya. Setelah membaca, ia mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang mahasiswi yang mengakhiri hidupnya karena tekanan batin yang luar biasa, dan arwahnya kini menghantui rumah kos tersebut. Arwah ini sepertinya hanya ingin didengar, dan mungkin aku bisa membantu arwah penasaran ini. Suatu malam, Mimin merasa bahwa arwah Rati ingin berkomunikasi dengannya. Mimin menyalakan lilin dan menyebut nama Rati. Sosok arwah perlahan muncul di ruangan itu. Kali ini Mimin mendengar suaranya sangat jelas. Aku tahu kamu menderita. Ceritakan padaku, apa yang bisa aku lakukan agar kau bisa pergi dengan tenang, Ratih? Aku hanya ingin seseorang mendengarkan agar aku bisa pergi dengan tenang. Mimin menyadari bahwa arwah Rati hanya ingin didengar, dan akhirnya arwah itu menghilang perlahan. Aura mistis meninggalkan kamar kos itu perlahan-lahan. Semoga kamu menemukan kedamaian, Ratih.